Hai, ketemu lagi. Hari ini tanggal 5 April 2020, hari Minggu. Selamat datang di bacaan harian. Dan kali ini kita akan mulai dari Rumi Oracle seperti biasa. Dan buat teman-teman yang baru, ini adalah bacaan general untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Dan di bawah ada deskripsi dari rangkuman bacaan hari ini jika ingin melihat secara keseluruhan dalam waktu yang lebih singkat. Oke, kita mulai dengan membaca satu kartu. Kita acak terlebih dahulu, ambil yang di tengah. Blessing Al-Hakim. Kemarin kita mendapatkan ini juga. Dan kita lihat tadi kita sudah acak. Memang ini yang keluar. Kita terima bahwa dalam 2 hari ini kita diminta untuk melihat ke depan ya, dengan penuh perasaan nothing but the best. Jadi kita mungkin mengalami situasi yang sebenarnya tensinya tinggi banget dengan kebijaksanaan dan dengan perubahan yang ada di global ini. Semua orang menerima treatment yang sama. Kita punya ketakutan yang sama. Ketakutan ini ya kolektif. Ini membuat kita berpikir bahwa kayaknya ke depan itu menjadi lebih baik-baik saja. Kita nggak minta banyak kok. Kita nggak minta kita jadi super kaya, super berlimpah dengan segala macam bayangan tentang keindahan berlari di taman whatever itu. enggak. Yang terbaik buat semua, that would be enough. Karena kita adalah bagian dari dunia dan ternyata dunia sedang sakit. Sehingga kita juga merasakan kesedihan tersebut. Ini sama seperti kalau kita punya teman yang sakit berat. Kita mau bahagia, tidak bisa lepas banget gitu ya. Dan bahkan untuk orang-orang yang sebenarnya tidak langsung dekat dengan kita takut setiap orang yang tidak terlalu dekat pun itu menjadi sakit. Karena kesakitan atau orang yang sakit di sekitar kita itu memberi ancaman buat kita. Bukannya kita memusuhi dia, tetapi kita melihat bahwa dunia itu sedang sakit. Dan yang kita inginkan tidak lain hanyalah dunia ini menjadi baik, ya. Kayaknya kita memang digiring untuk punya pikiran bahwa kita menjadi tulus, menjadi diri kita apa adanya. Itu yang saya lihat dari bacaan kali ini. Saya sudah mengambil kartu Flower Therapy Oracle ini, mengambil sebaran yang Soul Path Spread ini. Kartu pertamanya yang kita lihat ini adalah menunjukkan individu atau jiwa kita. Ya, kita anggap ini sebagai bacaan individu kan. Jadi yang datang adalah communicate with your angels, bird of paradise nama bunganya. You have the ability to connect with beings of love who surrounds you, communicate with your angels and deliver their healing messages to others. Ya, jadi sebagai individu tadi yang saya sudah sampaikan bahwa memang kita menginginkan secara kolektif itu menjadi baik-baik aja, dan kita seperti memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya situasi yang sakit ini segera bisa berlalu. Spiritual guidance atau pelajarannya adalah open your heart. Ini red rose, kartunya cantik sekali, warna merah. Your potential for greater love rests in opening your heart. Ya, kita membuka hati kita terhadap situasi sekeliling kita. Blockages and wounds from your past will be healed and you'll be met with true passion you seek. Jadi
Sepertinya memang kita diminta nih guidance ya, lessons-nya adalah untuk kita membuka mata. Mungkin tidak melihat face to face langsung karena kita berada di tempat yang memang self isolating ya, social distancing, apapun istilahnya, kita memang menjadi jarang bertemu orang. Tetapi justru dengan kita tidak terlalu banyak bertemu orang, itu seperti membuka hati kita tentang empati terhadap banyak orang sekitar kita. Kita bisa memahami juga, I feel you, seperti itu. Learning from the physical plane adalah you are a spiritual teacher. Ini bunganya namanya crocus. Share your wisdom with others, you were born to teach. Pada dasarnya adalah setiap orang di diri kita punya kemampuan untuk menjadi spiritual, dalam arti melihat hal yang baik, untuk kemudian kita sebarkan gelombangnya kepada lebih banyak orang. Dan sepertinya memang hari ini kita sedang bicara mengenai berusaha menerima situasi yang di sekeliling kita dengan lebih terbuka hatinya dan mengambil hikmahnya, yaitu dengan mendekatkan diri dengan orang lain, bukan secara fisik, justru dari emosi kita dan tadi mungkin spiritualitas kita. Yang berikutnya kartunya adalah what is now passing adalah laughter. Bunganya namanya Wetel. Uplift yourself and those around you through laughing laughter. Ya, coba mencari kebahagiaan di antara situasi ini. And what is now manifesting, sesuatu yang akan terwujud adalah raise your vibration. Rajipani. Ya, kita meningkatkan vibrasi kita berusaha untuk tidak tenggelam di dalam situasi yang sangat terbatas seperti ini. Your intuitive feelings are accurate messages from the angels. Dan kalau kita lihat tambahan kartunya, tidak ada, itu adalah kartu yang terakhir karena tidak mengambil kartu tambahan. Oke. Untuk astrologi hari ini, ya kita lihat Pluto dan Jupiter itu conjunction perfect ya di 25 derajat 53 menit seperti sini di Capricorn. Dan barangkali inilah yang membuat kita harus lebih meningkatkan vibration kita, karena kita sebenarnya sedang mengantarkan sesuatu untuk berakhir. Ya, Pluto, Jupiter itu sebenarnya cerita tentang itu. Kita mengantarkan sesuatu untuk berakhir dengan dengan kemuliaan. Istilahnya seperti itu. Apapun itu artinya, tapi dots-nya itu bicara seperti itu. Nah, Mars masih punya hubungan sama dengan kemarin, dengan Uranus dan dengan Venus. Mars terus mendekati derajatnya, mendekati Uranus, tensionnya terus building up ya, karena ini kan square building up. Dan pada saat ini bulan juga square dengan Venus tapi trine dengan Uranus. Sehingga kalau kita lihat hari ini, dan karena bulan berjalannya cepat, sebenarnya dia melewati semua, mulai dari dia square dengan Venus. Jadi lebih pagi kita merasakan ada imbalance ya, ketidakseimbangan di emosi kita dan cara kita mengekspresikan perasaan kita. Barangkali kita agak off sedikit dalam bicara, ya mungkin terlalu keras, atau mungkin kita bisa menangis sedih untuk sesuatu yang kita nggak bisa tahan lagi. Kemudian lebih siangnya kita merasakan bahwa kita mau ngomong apa sekarang, memang begini adanya. Kita tetap harus melihat ke masa depan, dan kita ingin masa depan itu lebih baik buat semua orang, apapun buat semua orang lebih baik. Dan baru pada pukul 12 ini kita merasakan bahwa kita dengan sengaja, dengan penuh kesadaran mengikuti perubahan yang terjadi
di dunia ini sebagai bagian dari yang kita harus alami. Kita tidak bisa menolak perubahan tersebut. Kalau kita lihat di chart yang lebih detail, kita lihat ada 2 yod di sini. Ya, yod ini bentuknya seperti anak panah. Yang pertama, anak panahnya itu di sini, ya, yang menunjuk ke arah bulan. Yang kedua, menunjuk ke arah Mars. Oke, saya discard, balik lagi ke awal. Jadi ada 2 yod di sini yang mengarah ke bulan. Bulan ada di Virgo. Ini adalah saatnya kita healing dari hal yang mungkin bersifat agresif dan menyakitkan, karena dia hubungannya sama Mars sama Chiron. Tetapi kita juga melihat ada arah petunjuk ke Mars, di mana kita perlu menguatkan tekad kita menjadi lebih yakin tentang apa yang kita ingin pilih terhadap masa depan. Dan masa depan yang baik adalah masa depan yang memperhatikan perasaan kita dan kebutuhan kita untuk terus healing. Itu yang tergambar dari hal tersebut. Kita ambil spirit animal 5 kartu. Kita acak dulu, ambil. Ya. Oke, situasinya adalah integrity. Kalau saya melihat hari ini adalah puncak ya. Puncak emosi ketika kita sudah hampir meledak, tetapi setelah meledak sebentar, kita langsung mampu mengatasi emosi kita dan berusaha untuk pull us back together gitu loh, kayak ngumpulin nyawa lagi, istilahnya integrity itu. Kita pernah meledak, berusaha untuk menjadi kuat, be strong for myself and for other people. Itu yang terjadi situasinya hari ini. Challenge-nya adalah memang sukar buat kita menjadi harmoni, ya, menjadi balance di dalam diri kita sendiri, karena terlalu banyak hal yang kayaknya ingin dilakukan tidak bisa, dan ini sudah 2 minggu, mungkin udah 3 minggu. Itu rasanya sudah hampir di ubun-ubun, udah hampir pecah rasanya, tetapi kita tidak bisa tidak belajar untuk menerima ini, make peace dengan situasi yang ada sekarang. Solusinya adalah tiger assertiveness. Paling tidak kita mulai menyeimbangkan lagi dengan mengatakan apa adanya, apa yang kita inginkan. Bukan berarti kita memaksakan, juga bukan berarti kita ingin menang. Yang kita lakukan adalah supaya kita juga menyadari, mengembalikan apa yang kita dengar dari mulut kita ke diri sendiri, supaya kita paham bahwa bukannya kita tidak mengatakan apa yang kita inginkan, tetapi situasi memang tidak memungkinkan. Advice-nya adalah organization, squirrel, membuat kita harus memang lebih mengendalikan emosi kita hari ini. Kita fokus pada hal yang lebih positif, dan outcome-nya adalah generosity. Jadi kalau menurut saya outcome-nya something beautiful, sesuatu yang sebenarnya berlimpah. Kita tuh nggak kurang apa kok. Pada akhirnya ketika kita frustrasi, kita pengen marah, emosi kita memuncak, kita bisa meledak. Tetapi pada saat kita mampu juga mengendalikan emosi, bukan berarti yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita ekspresikan tidak keluar, tetap keluar, tetapi dalam kondisi yang terkendali. Pada akhirnya kita bisa justru melewati hal tersebut, punya perasaan bersyukur, karena pada dasarnya di tengah semua kesakitan yang ada di lingkungan kita tuh sebenarnya masih baik-baik saja. Tidak ada yang kurang satu apa, hanya saja kita tidak sebebas seperti masa lalu, tetapi yang kita rasakan terkekangnya pun itu semua orang juga merasakan. So, hal seperti itu. Oke, Wanita Indah Sari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.